اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين wabil mala'in a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai strategi yang dimainkan oleh si Saifuddin Ibrahim. Jadi orang ini beberapa hari terakhir dia meninggikan tensinya dalam hal mencaci maki, menistakan agama Islam. Dan itu dia lakukan di luar negeri, dalam hal ini di Amerika Serikat. Tentu ini bukan suatu hal yang biasa dia lakukan. Kebiasaan dia memang menistakan ajaran Islam, tetapi dengan kalimat-kalimat yang separah ini di dalam negeri, saya jamin dia tidak akan berani. Dia sengaja melakukannya di luar negeri karena dia punya plan untuk mencari suaka di Amerika. Nah, agar suakanya itu diterima oleh pemerintah Amerika, maka dia harus membuktikan bahwa dia di Indonesia hidupnya terancam. Oke. Nah, satu-satunya cara dia adalah membuat omongan-omongan yang kontroversial, di antaranya meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Kemudian merubah kurikulum-kurikulum dari madrasah sampai di pesantren juga, sampai perguruan tinggi Islam. Dia minta untuk dirubah. Kemudian dia juga menantang Pak Mahfud MD carok. Ya itu semua dia beraninya hanya di luar negeri, nggak mungkin dia berani mengatakannya di Indonesia sini. Saya yakin sudah banyak orang yang gemes ingin menghajar mulut dia ini. Tetapi ya memang karena tujuannya untuk mencari suaka, jadi dia menciptakan strategi seperti ini, membuat omongan-omongan kontroversial. Kemudian dia lihat reaksinya di YouTube, dia lihat reaksinya di media, bagaimana polisi menanggapi, bagaimana tokoh-tokoh public figure menanggapi, bagaimana menteri menanggapi, bagaimana anggota DPR menanggapinya, bagaimana pemuka-pemuka agama menanggapinya. Nah, ini nanti akan dilampirkan dalam proses pengajuan suaka, dan saya berani menjamin bahwa Saifuddin Ibrahim tidak akan kembali ke Indonesia. Oke? Dia tidak akan kembali ke Indonesia. Dia akan tinggal di Amerika. Ya, itu memang tujuan dia. Dan saya juga yakin bahwa komunitas Kristen Indonesia yang tinggal di Amerika, yang selama ini menjadi tuan rumah bagi Saifuddin Ibrahim, nggak lama juga akan bosan kepada orang ini. Karena orang ini tidak menyampaikan ilmu, maksud saya. Dia hanya menista, kemampuannya hanya menista, dan menista. Hari-hari, pagi, siang, malam, ngomongnya ya itu aja. Nggak ada perkembangan. Dia bicara Bible, tapi ya disisipi juga informasi-informasi kebencian terhadap Islam. Karena dia sebetulnya nggak punya kemampuan. Saya sendiri heran bagaimana orang seperti ini bisa diangkat menjadi pendeta.
Bagaimana orang seperti ini difasilitasi oleh sinode, oleh gereja, diberi mimbar untuk ceramah-ceramah keliling-keliling, menyebarkan kebencian terhadap agama lain di dalam gereja. Bukankah ini penistaan terhadap ajaran Yesus Kristus? Ini kan kontradiksi dengan ajaran Yesus Kristus. Saya kira semua orang tahu apa semboyan Yesus Kristus. Di seluruh dunia ini tahu. Yang terkenal dari ajaran Yesus Kristus adalah ajaran cinta kasih. Nggak ada ajaran kebencian. Itu kan ajarannya si Saifuddin Ibrahim dan MKC. Jadi walaupun orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim, MKC, dan murtadin-murtadin yang sepemikiran dengan mereka rajin menghina-hina Islam, mencaci maki Islam, menista Islam, itu tidak menjadi pembenaran bagi kita umat Islam untuk balik menista ajaran Kristen, untuk balik menista agama Kristen. Jangan, nanti kita akan sama mereka, sama-sama penista, sama-sama penjahat. Nggak boleh. Orang seperti ini harus diseret ke pengadilan. Kalau kita marah sama orang itu aja. Marah wajib, kita wajib marah terhadap Saifuddin Ibrahim. Kita wajib marah kepada MKC. Tetapi jangan karena kemarahan kita, lalu kita menista agama Kristen. Karena ingat, di Indonesia ini ada jutaan penganut Kristen yang tidak ada sangkut pautnya dengan Saifuddin Ibrahim dan MKC, yang mana penganutnya juga banyak yang memiliki hubungan silaturahmi dengan kita, bertetangga, bersahabat, teman sekolah, teman kuliah, teman dalam bisnis, dan lain-lain, yang mana mereka baik dengan kita. Kalau kita mengikuti skenario yang dibawa oleh MKC dan Saifuddin Ibrahim ini, yang sengaja ingin memancing kita untuk balik mencaci maki Kristen, maka itu sama dengan kita menyakiti perasaan orang-orang Kristen yang selama ini baik terhadap kita. Nggak boleh. Fokus saja, kita fokuskan aja. Kita marahnya kepada si penista, bukan kepada agamanya. Saya pribadi, seandainya 99% penganut Kristen semuanya mencaci maki Islam, menistakan ajaran Islam, saya tidak akan menista ajaran Kristen. Saya tetap tidak akan menista ajaran Kristen. Kenapa? Karena agama saya mengajarkan saya untuk tidak menista agama orang lain, melarang saya untuk mencaci maki sesembahan agama lain. Jadi saya harus taat kepada agama saya. Tetapi apabila agama saya dinista, saya wajib marah. Marah kepada siapa? Marah kepada si penista, bukan kepada agamanya. Ya. Jadi ini penting. Karena kalau sampai kita terpancing oleh orang-orang ini, bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka ini pecundang. Saifuddin Ibrahim ini pecundang. Dia berani bicara seperti itu ya di luar negeri. Paul Zhang itu pecundang, beraninya bicara di luar negeri. Suruh datang ke Indonesia.
Nggak usah nantang Carok. Pak Mahfud MD, Carok sama saya nggak apa-apa. Kalau perlu dia suruh bawa celurit beneran, saya bawa celurit dari kertas saja. Biar dia bawa senjata tajam beneran, saya cukup bawa celurit dari kertas. Oh, orang udah tua, sakit-sakitan, badan juga nggak proper. Ya pasti kalah lawan saya. Pasti kalah, meskipun dia bawa senjata tajam beneran. Saya cukup bawa celurit kertas. Ya itu kan selorohnya dia aja, tapi kan dia nggak mungkin berani. Mentalnya penakut, hatinya segini penakut. Saya jamin dia nggak akan pulang ke Indonesia. Dia memang sedang mencari suaka. Tapi ya goblok, mencari suaka dengan cara menjual agamanya, menjual temannya. Si MKC itu kan temannya, dijual untuk mencari suaka ke Amerika. Nggak lama kok, dia pasti di Amerika sana. Komunitas Indonesia penganut Kristen di Amerika juga bosan dengan dia. Sekarang kan mereka masih euforia, seolah-olah si Saifuddin Ibrahim ini pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan pecundang. Pahlawan Kristen itu Bunda Teresa, itu pahlawan Kristen. Pahlawan Kristen itu Paus Yohanes Paulus, itu pahlawan Kristen. Dia menampilkan kebaikan. Dia ditembak di Turki, kalau nggak salah dia ditembak oleh si Ali siapa ya. Tapi dia mengampuni si penembak. Bahkan dia membesuk si penembak di dalam penjara. Itu pahlawan Kristen. Salah kalau saudara-saudara saya penganut Kristen menganggap Saifuddin Ibrahim ini pejuang, pahlawan, menganggap MKC ini pejuang, pahlawan. Salah. Orang-orang ini pecundang, pengkhianat ajaran Yesus. Berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya kita harus objektif. Semua penista agama, dari agama apapun dan agama apapun yang dinista, mereka adalah penjahat. Wajib diseret ke meja hijau. Tidak peduli agama mereka apa, mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Hindu kek, mau Buddha kek. Kalau mereka melanggar pasal penistaan agama, harus ditindak. Tapi perlu diingat, kita nggak bisa asal tunjuk orang, oh itu penista harus dibawa ke pengadilan. Nggak bisa. Kalau nggak terbukti, ya jangan maksa. Contoh seperti Ustadz Abdul Somad. Apa buktinya Ustadz Abdul Somad menista ajaran Kristen? Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan, sudah melakukan klarifikasi, bahkan difasilitasi oleh MUI Pusat. Nih bayangin, lembaga resmi umat Islam Indonesia memfasilitasi Ustadz Abdul Somad untuk melakukan klarifikasi atas ucapannya yang telah membuat heboh di kalangan saudara kita penganut Kristen. Beliau menyatakan bahwa beliau ceramah kuliah subuh di dalam masjid, tidak untuk masyarakat luas, artinya bukan di
lapangan, tidak disiarkan TV nasional, tidak juga live YouTube, tidak ada. Dan tema pengajiannya, tema kuliah subuhnya bukan tentang ajaran Kristen. Tetapi ada satu jamaah yang bertanya tentang salib. Beliau jawab menurut perspektif Islam. Salah seorang jamaahnya merekam. 3 tahun kemudian rekaman itu diupload ke YouTube. Siapa yang salah? Ustadz Abdul Somad. Ya nggak bisa. Ustadz Abdul Somad nggak bisa disalahkan. Ustadz Abdul Somad tidak menista. Siapa penista? Yang mengupload. Karena itu untuk kalangan sendiri, kenapa dia sebarluaskan? Jadi Saifuddin Ibrahim, MKC nggak usah maksa-maksa aparat untuk menangkap Ustadz Abdul Somad. Orang nggak melanggar hukum kok dipaksa suruh tangkap. Logikanya di mana? Ada banyak pemuka-pemuka agama, pendeta, pastor, atau ulama yang mereka dalam kajian-kajian untuk kalangannya sendiri, dalam rangka menjelaskan tentang kebenaran agamanya, mereka mencontohkan kekeliruan agama lain, kesesatan agama lain. Tapi itu bukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena itu untuk kalangan sendiri, tidak dipublish, tidak disiarkan di YouTube, tidak disiarkan TV nasional, tidak pakai toa yang didengar oleh masyarakat luas. Nggak apa-apa seperti itu. Umat Islam nggak tersinggung. Meskipun di acara seperti itu ada kalimat-kalimat yang merendahkan ajaran Islam. Mungkin ada penistaannya juga. Umat Islam nggak marah. Kenapa umat Islam nggak dengar? Nggak dipublish. Ketika dipublish baru bermasalah. Itu loh aturan mainnya. Dan jangan menafsirkan kitab suci agama lain seenaknya sendiri. Kitab suci adalah hak penganutnya. Yang tidak menganut, dia tidak berhak menafsir-nafsirkan. Masalah itu bisa dipidana. Gitu loh. Dan kalau memang niatnya baik, ingin berdiskusi, tukar pikiran tentang Al-Quran, ada banyak ulama-ulama Indonesia yang ahli tafsir. Quraish Shihab misalnya, ada karya ilmiahnya, Tafsir Al-Misbah. Ada bisa ke Gus Baha, ada Kiai Mustafa Bisri. Ada banyak lagi ulama-ulama yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Al-Quran, seputar agama Islam. Bukan tanya ke MKC, bukan tanya ke Saifuddin Ibrahim, mentang-mentang murtad dianggap udah tahu semua Islam. Nanti ada orang murtad ceramah jelek-jelekin Islam, dianggap wah ini tahu semua rahasianya Islam. Ya kan lucu toh. Ya kan lucu toh. Sementara untuk menjadi ulama itu tahapannya banyak dan butuh waktu panjang, proses pendidikan yang ketat. Sama dengan untuk menjadi pendeta, untuk menjadi uskup, untuk menjadi pemuka agama Kristen. Itu juga melalui proses, melalui tahapan-tahapan, harus melewati jenjang keilmuan, banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari.
Masa baru masuk Kristen udah diangkat jadi pendeta? Dan kualitas ceramahnya seperti Saifuddin Ibrahim, ini nggak salah Pak. Ya nggak tahu. Jangan, orang seperti ini jangan dikasih panggung. Dan jangan dianggap sebagai pejuang, jangan dianggap sebagai pahlawan, jangan dianggap sebagai orang baik. Ini cuman membajak ajaran Kristen, membajak agama Kristen untuk nafsu dendam amarahnya dia, yang ujung-ujungnya uang. Hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Sementara dunia ini fana. Berapa lama kita akan tinggal hidup di dunia ini? Kalau kita membawa kenangan jelek kepada masyarakat, kepada anak cucu kita, tercatat dalam sejarah bahwa dulu pernah ada seorang murtadin yang bernama Saifuddin Ibrahim, yang begini. Apa enggak sayang? Dia menanamkan tinta jelek dalam buku sejarahnya sendiri. Jejak digitalnya juga jelek. Apa enggak sayang? Seperti MKJ, bagaimana kalau anak cucunya mengenang dia pernah makan fesis karena mulutnya jorok? Bagaimana kalau anak cucunya mengenang dia pernah mukanya dilumuri fesis karena mulutnya jelek, menistakan agama lain sehingga orang marah sama dia? Itu jejak digital yang ingin ditanamkan. Yakin saya berapa tahun kemudian dia akan nyesal. Menyesal dia atas semua yang dilakukannya. Tapi kita sebagai umat Islam, kita harus menyadari dan paham bahwa siapapun yang menista ajaran kita dari agama apapun tidak menjadikan pembenaran untuk kita untuk menista agama mereka. Tidak boleh kita menista ajaran agama orang lain. Tidak boleh kita menghina sesembahan agama lain di ruang publik. Tidak boleh. Tidak boleh. Fokus terhadap si penista. Kejar si penista, seret ke pengadilan. Laporkan ke pihak berwajib. Rame-rame kita laporkan. Kita tekan untuk segera diproses. Ya, nggak boleh didiemin. Penistaan kepada agama tidak boleh didiemin. Harus direspon. Harus kita tunjukkan bahwa kita marah. Tapi marah yang fokus. Marah kepada penista, bukan marah kepada agamanya. Jangan sampai kita terpancing menistakan ajaran agama mereka, sehingga situasi menjadi runyam. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa akhirnya turut campur, turut ikut serta debat kusir, saling mencaci, saling menista. Akhirnya mencapai skala yang lebih luas, negara ini chaos. Oke? Satu sampah yang bernama Saifuddin Ibrahim telah ngungsi ke Amerika. Di sana ada kotak sampah, ada tong sampah. Ntar lagi dilumuti lalat di sana. Sampah. Makin hari makin bau, makin jorok. Makin menyebarkan penyakit. Siapa yang lama-lama kuat berdampingan dengan sampah? Untuk hari ini masih belum bau. Ya, masih dikerubuti oleh orang-orang yang menganggapnya tokoh pejuang. Masih dikerubuti di Amerika oleh komunitas Kristen Indonesia yang di sana, yang dipelopori oleh
Rudi Gunawan apa yang mantan pebulu tangkis itu. Tapi lama-lama sampah ini yang bernama Saifuddin Ibrahim ini akan busuk, akan mengeluarkan bau anyir, akan mengeluarkan bau busuk. Orang-orang ini akan pergi meninggalkan dia pelan-pelan karena takut kena penyakit, karena nggak kuat dengan bau busuknya. Perhatikan aja omongan saya, nggak akan lama lagi, paling 1 tahun 2 tahun udah bosan mereka. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.